Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan ini kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Aula Camelia dengan NIM F521240114. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Ayuning Tias dengan NIM F521244034. Perkenalkan, saya Sahra Ansar dengan NIM F521244042. Tingkat kemiskinan di Indonesia. Jadi untuk latar belakang kami sendiri, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak kemiskinan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tepat dan berbasis data agar kebijakan yang diambil lebih efektif. Pemanfaatan data sains dapat menjadi solusi dalam menganalisis dan memprediksi tingkat kemiskinan secara lebih akurat. Rumusan masalah kami, di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana mengolah dataset sosial, ekonomi, metode klasifikasi apa yang paling efektif, bagaimana performa model dalam prediksi. Tujuannya untuk mengolah dan menganalisis data, membangun model klasifikasi, mengevaluasi performa model. Lalu di sini kami membuat diagram, di sini ada diagram flowchart, di level 0, di level 1, sequence, dan komponen diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi Python-nya. Langsung saja ke hasil implementasinya. Yang pertama di sini, data awalnya, outputnya itu menampilkan 5 data pertama dari dataset untuk memastikan data berhasil dibaca dengan benar. Terlihat terdapat beberapa informasi penting seperti nama provinsi dan kabupaten kota, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan umur harapan hidup. Nilai pada setiap kolomnya menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi tiap daerahnya. Data-data inilah yang nantinya digunakan sebagai fitur untuk memprediksi klasifikasi tingkat kemiskinan menggunakan model decision tree. Untuk output kedua, menampilkan detail atribut atau kolom lain dalam dataset yang akan digunakan pada proses klasifikasi kemiskinan. Terdapat beberapa data penting seperti persentase rumah dengan nasi layak, akses air minum layak, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan PDRB. Selain itu, terdapat kolom klasifikasi kemiskinan yang berisi label target misalnya 0 dan 1 yang nantinya akan diprediksi oleh model. Dan untuk output ini menampilkan hasil evaluasi model decision tree setelah proses training dan testing selesai dilakukan. Pada bagian jumlah missing value, terdapat setiap kolom memiliki nilai 485. Ini menunjukkan hasil pengecekan data kosong pada dataset sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian pada bagian hasil pemodelan, diperoleh akurasi model sebesar 97,09%. Artinya, model mampu memprediksi klasifikasi kemiskinan terhadap tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Dan bagian confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar oleh model, hanya sedikit yang salah klasifikasi. Lalu pada classification report ini ditampilkan nilai precision ini, ketepatan prediksi modelnya, recall ini, kemampuan model mengenali setiap kelas, S1 score ini, gabungan precision dan recall, dan support ini, jumlah data pada tiap kelasnya. Dan nilai evaluasi yang mendekati 1 menunjukkan performa model sudah sangat baik dalam melakukan klasifikasi tingkat kemiskinan. Rapid Miner. Di sini pertama kita memasukkan data awal atau data mentah yang akan kita proses. Terus di sini ada operator numerical to polynomial. Di sini fungsinya untuk mengubah kategorikal menjadi numerikal. Lalu di sini ada replace missing value. Di sini gunanya untuk mengisi data yang kosong. Lalu di sini kita menentukan role atau label dari dataset yang akan kita proses. Di sini kami mengambil labelnya itu yaitu klasifikasi kemiskinan. Lalu di sini ada split data. Di sini kami membagi data training dan testing. Data training sebanyak 80% dan testingnya sebanyak 20%. Setelah itu masuk langsung ke proses decision tree. Di sini alur prosesnya apa weh? Apa? Maksudnya, ini algoritmanya. Oh iya, gitu. Lalu langsung masuk ke proses algoritma decision tree. Setelah diproses di decision tree, lalu langsung kita apply model. Setelah itu kita apply model dari proses decision tree tadi, langsung di sini ada operator performance untuk menampilkan hasil dari alur proses ini. Nah, untuk akurasinya di sini ada sebanyak 96,98%. Dan ini untuk confusion matrixnya sama seperti Python tadi. Untuk
precision-nya di sini ada 71,43%, recall-nya di sini ada 83,33%, dan selanjutnya untuk perbandingan akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk perbandingan dari RabbitMiner dan Python menunjukkan performa yang hampir sama dan sama-sama memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam melakukan klasifikasi tingkat kemiskinan. Pada RabbitMiner, model menghasilkan nilai akurasi sebesar 96,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Selain itu, nilai precision dan recall pada masing-masing kelas juga tergolong tinggi, sehingga model mampu mengenali pola data dengan baik. Sedangkan pada Python menggunakan algoritma decision tree, diperoleh akurasi sebesar 97,09%. Nilai ini sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil RapidMiner. Dari Confusion Matrix dan Classification Report juga terlihat bahwa model memiliki performa yang sangat baik, karena nilai precision recall dan F1 score mendekati 1. Secara keseluruhan, perbedaan akurasi antara RapidMiner dan Python sangat kecil, yaitu sekitar 0,11%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan performa klasifikasi yang hampir sama baiknya. Namun, model pada Python memberikan hasil yang sedikit lebih unggul dibandingkan RapidMiner. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian implementasi sistem kami, yaitu dashboard web yang sudah kami bangun. Di sini kami membuat aplikasi bernama Dashboard Analisis Tingkat Kemiskinan Indonesia yang bisa diakses online di dashboard kemiskinan kelompok 3 Streamlit App. Di aplikasi ini dibangun menggunakan Python, Streamlit, dan Scikit-learn. Nah, di dalam aplikasi ini itu terdapat 6 menu. Menu yang pertama ada Home. Di sini menampilkan ringkasan dataset, yaitu 514 data kabupaten atau kota di Indonesia dengan 13 kolom fitur dan akurasi model sebesar 97,9%. Kemudian fitur yang kedua yaitu eksplorasi data. Nah, di sini pengguna bisa melihat isi dataset beserta statistik deskriptifnya setelah proses preprocessing. Ya, boleh di-scroll ke bawah. Nah, ya, di sini juga menampilkan informasi data yang dihapus. Kemudian fitur yang ketiga yaitu training model. Nah, di sini itu menampilkan hasil pelatihan model decision tree berupa confusion matrix dan classification report. Kemudian fitur keempat yaitu prediksi. Nah, di sini itu fitur utama aplikasi di mana pengguna memilih provinsi dan kabupaten atau kota, lalu sistem langsung memprediksi apakah daerah tersebut miskin atau tidak miskin. Nah, contohnya ini DKI Jakarta dan kita pilih kotanya Kota Jakarta Pusat. Kemudian kita klik prediksi sekarang dan ya hasil prediksi tidak miskin. Kemudian hasil prediksinya disimpan di riwayat. Nah, disimpan di sini dan bisa di-download hasilnya. Nah, kemudian visualisasi kelima yaitu menampilkan grafik distribusi data secara interaktif lengkap dengan insight otomatis. Nah, di sini bisa kita pilih visualisasi data apa yang kita mau. Nah, dia akan memberikan visualisasi secara otomatis dan insight otomatis juga. Lanjut. Ya, itulah tadi bagian implementasi sistem dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.